Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Berasa anak TikTok nggak? Maira, udahlah. Biasa-biasa aja gitu. Nggak, Mama Ira suka pengen gaya-gaya gitu tuh gimana sih? Nggak, sit. Anak-anak sekarang tuh kalau dance gitu kan. Kita udah lewat masanya. Sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, semuanya anak-anak Mama. Kita tuh ya, walaupun usianya makin banyak, tapi kita perlu selalu menjaga stamina, energi kita, jiwa muda kita tetap harus selalu ada. Walaupun mata kita udah plus. Saya kali. Oke, Bapak Ibu mau tanya nih ya, semuanya nih, ada nggak ya yang merasakan hal yang sama? Waktu kita usia sekitar 30-an, ya, kita itu udah sering lupa gitu. Atau agak-agak lupa gitu. Pernah nggak? Pernah kan? Iya, apalagi sekarang kadang-kadang ntar kita lupa taruh kacamata di kepala, nyari kacamata baca kita di depan muka kita, terus kita masih nyari juga di laci gitu kan, atau taruh kunci mobil, ntar taruh pokoknya ada aja yang lupa gitu. Tapi waktu usia 30-an ya, tanpa kita sadari ternyata frekuensi kelupaan kita tuh udah sering banget loh. Coba ingat-ingat lagi. Ya enggak? Nah, gimana kalau sekarang kita ngebahas ya, usia 30-an itu ternyata sudah mulai sering lupa. Kenapa? Disebut apa? Bentar, saya baca dulu tulisannya. Usia 30-an, otak itu kerjanya sudah mulai menurun. Yang dibilang namanya neurodegenerasi. Nah, apa itu? Mari kita kenal dulu dengan proses neurodegenerasi, yaitu penurunan fungsi kognitif, ya, atau proses neurodegenerasi ini dikatakan di sini bahwa penurunan massa otak, MASSA, penurunan massa otak, aliran darah ke otak, dan koneksi antar neuron. Nah, jadi tuh ada nih kerja otak kita nih ya, kalau secara medis saya kurang paham ya, tapi ternyata tuh ada yang korslet gitu, jadi suka nggak fokus gitu, sering lupa ya. Nah, itu tadi namanya neurodegenerasi ya. Ini sangat alami ya, bersifat alami sekali begitu, tapi ada pemicunya ya. Pemicunya itu misalnya karena kita pola kehidupan kita juga kurang bagus ya, dipercepat dengan gaya hidup kita, lalu kondisi kesehatan tertentu itu juga bisa menyebabkan neurodegenerasi ya. Apa saja faktor-faktor yang mempercepat neurodegenerasi? Pertama adalah kurang tidur. Coba bayangin, hadirin yang terhormat. Kalau kita kurang tidur, kita harus beraktivitas ya. Ya, di kepala kita tuh bawaannya semuanya enggak seiring sejalan. Ya, diajak ngomong, kenapa gitu ya? Atau wajah kita enggak fresh. Begitu wajah kita enggak fresh, semuanya kebawa gitu. Kayaknya ini mata berat ya, otak enggak bisa kerja maksimal. Iya enggak? Ya, betul sekali. Kedua adalah stres kronis. Kalau stresnya berkesinambungan, sudah sangat-sangat tinggi sekali tingkat stresnya. Kronis plus akut lagi, waduh. Itu jelas-jelas akan terjadi penurunan. Itu jelas-jelas akan terjadi penurunan kerja atau fungsi kognitif dari otak kita ya, kerja otak kita semakin menurun. Ada pola makan yang buruk juga mempengaruhi ya, bagaimana kerja otak itu. Kalau pola makan kita tidak seimbang, teratur ya, dijaga dengan baik, itu juga bisa menjadi salah satu kendala yang menyebabkan neurodegenerasi ya. Kurang olahraga.
Ternyata kurang olahraga juga bisa. Aduh, ini agak menyentil deh kayaknya tulisan ini ke saya ya. Jadi olahraga itu juga bagus ternyata selain untuk stamina, kita juga memacu kerja semua faal tubuh kita ya. Jantung kita bekerja baik, otak kita lebih cemerlang, lebih fresh ya, dan lain sebagainya. Kebiasaan lain yang jelek-jelek seperti minum alkohol berlebihan, sampai salah ngomongnya, alkohol berlebihan, lalu mungkin perokok berat ya, lalu ada hipertensi, bahkan kolesterol tinggi. Ayo loh, kita sudah mulai harus lebih hati-hati ya, terutama usia-usia di atas kepala 3, 4, dan 5 ya, seterusnya ya. Ini juga warning nih buat saya ya, yang sebentar lagi ya insya Allah umur panjang gitu ya, Allah memberikan saya kesempatan untuk sampai ke usia 57, 58, 59, 60. Nah loh, lain lagi nanti urusannya ya, kalau katanya AI saya, aduh Kak, ayeuna kalau kepala 5 teh aya wae-nya karasana gitu, kayak ada yang ngerasa gitu, entar kaki sakit, entar badan sakit, ada-ada aja ya. Tapi kalau kerja otak itu yang namanya neurodegenerasi bisa saja terjadi di usia sekitar 30 tahunan. Ya, oke. Apa saja akibatnya? Akibatnya kemampuan kognitif seperti daya ingat kita ya, jangka panjang maupun jangka pendek itu akan menurun. Ya, kecepatan untuk memproses informasi juga lebih lambat ya. Konsentrasi kita jauh berkurang, dan yang pasti kalau kita mau mengambil keputusan pun itu lama sekali gitu. Jadi menurun gitu ya. Oke. Bagaimana sih Mama Ira mencegah yang namanya neurodegenerasi ya? Kalau melihat artikel yang saya baca, ini bagus banget. Pertama adalah gaya hidup sehat. Ya, jadi kesehatan itu selalu nomor 1. Kalau nggak sehat kita nggak bisa ngapa-ngapain. And it's true, bener banget ya. Jadi gaya hidup yang sehat, pola hidup kita, ya. Bagaimana kita bisa melakukan segala sesuatu kalau kita badannya tidak sanggup lagi menopang. Alarm udah bunyi nih. Ya, alarmnya sudah mengatakan ayo istirahat, ayo di lagi menopang. Alarm udah bunyi nih. Ya, alarmnya sudah mengatakan ayo istirahat, ayo dirubah pola hidupnya, ayo, udah kelihatan gitu ya. Jadi gaya hidup sehat juga bisa mencegah neurodegenerasi ya, olahraga yang teratur, makan gizi seimbang, lain sebagainya, tidur cukup ya. Ini sangat penting sekali. Kedua, kelola stres dengan baik. PR Mama Ira, aku juga ya, mengelola stres dengan baik itu rasanya ya harus dijalani, tapinya ya harus dihadapi dan dicari solusinya ya. Oke, jadi caranya seperti apa? Banyak teman-teman mengatakan, Mama Ira kalau kita lagi stres gampang Mama Ira, kita bisa berlatih meditasi misalnya gitu ya, atau yoga gitu. Saya pernah melakukan yoga, cuman nggak bisa lama Mama Ira, waktu itu bermasalah dengan kedua lutut saya, jadi hanya dead yoga begitu ya. Ada beberapa hal yang beberapa gerakan yang bisa saya lakukan tapi tidak secanggih teman-teman yang lain, dan itu sedikit banyak bisa membantu ternyata ya. Lalu belajar juga tentang pernapasan dalam dan masih banyak lagi. Poin berikutnya adalah stimulasi mental. Catatan saya kalau stimulasi mental itu contohnya begini. Mama Ira itu suka banget mengisi TTS, teka-teki silang. Tapi kan sekarang digital ya, bisa main yang berhubungan dengan brain ya, game itu sekali-sekali aja, misalnya menyusun kata, lalu membolak-balikan kata atau mencari kata. Oh, masih banyak lagi ya. Itu bisa menstimulir ya, bisa merangsang kerja otak kita ya. Ya, baca juga boleh ya. Belajar hal-hal baru, beraktivitas, ambil kursus A, B, C, D, apa aja yang bisa membuat otak kita terus terlatih, stimulir ya, merangsang kerja otak kita agar tetap bisa maksimal gitu dalam berpikir dan bertindak gitu ya. Oke. Ada interaksi sosial gitu. Jadi harus berinteraksi ya, satu dengan yang lain.
ya harus coba untuk bergabung bersama teman-teman, misalnya komunitas atau klub ya. Jadi nggak kita diam sendiri. Lalu belajar juga tentang pernapasan dalam dan masih banyak lagi. Poin berikutnya adalah stimulasi mental. Catatan saya kalau stimulasi mental itu contohnya begini. Mama Ira itu suka banget mengisi TTS, teka-teki silang. Tapi kan sekarang digital ya, bisa main yang berhubungan dengan brain, ya, game itu sekali-sekali aja. Misalnya menyusun kata, lalu membolak-balikan kata atau mencari kata. Oh masih banyak lagi ya. Itu bisa menstimulir ya, bisa merangsang kerja otak kita ya. Ya baca juga boleh ya, belajar hal-hal baru, beraktivitas, ambil kursus A, B, C, D, apa aja yang bisa membuat otak kita terus terlatih, stimulir ya, merangsang kerja otak kita agar tetap bisa maksimal gitu dalam berpikir dan bertindak gitu ya. Oke. Ada interaksi sosial gitu. Jadi harus berinteraksi ya satu dengan yang lain. Ya, harus coba untuk bergabung bersama teman-teman, misalnya komunitas atau klub ya. Jadi nggak kita diam sendiri gitu. Kadang-kadang kan kalau kita diam sendiri ya rasanya aduh kok jenuh banget, bosan banget. Nah, pada saat kita merasakan diam tanpa ada sesuatu yang kita lakukan dan mestinya bisa kita lakukan, itu kan otak kita ya juga ikut ya, diam aja gitu. Kalau orang yang biasanya bergerak aktivitas terus tiba-tiba harus diam, itu ngerasa tumpul otaknya. Ya, saya pernah merasakan itu kayaknya, aduh, nggak bisa nih harus melakukan sesuatu gitu. Do something yang bisa membuat kita lebih energik, ya. Oke, komunitas, klub dan sebagainya, ya, yang positif aja interaksinya. Kelima adalah lindungi kepala dari cedera. Ya, supaya otak kita juga selamat ya, jangan sampai ada kerusakan otak ya. Oke, lalu misalnya lagi yang terakhir adalah konsultasi medis ya, bila mana kita ada keluhan-keluhan yang betul-betul sudah sangat mengganggu ya, sudah sangat membuat kita terbatas beraktivitas, berpikir dan lain sebagainya, sampaikan kepada orang-orang terdekat. Support system kita akan membantu kita dan mengarahkan kita untuk konsul kepada ahlinya ya, ahli syaraf dan lain sebagainya. Banyak sekali teman-teman yang seusia Mama Ira ya, Bapak Ibu Ses ya, yang usianya sekitar 40-50 tahunan itu sudah ada kendala sedikit banyak dengan kerja otaknya dan harus konsul dengan ahli syaraf gitu ya. Ini bisa mempengaruhi juga bagaimana kita tumbuh kembang sehari-hari, bagaimana kita bisa melakukan aktivitas dan lain sebagainya ya. Oke, jadi kesimpulannya dari apa yang Mama Ira sampaikan bahwa faktor gaya hidup itu ya dan genetik juga punya peranan penting dalam menentukan seberapa cepat ya, menentukan seberapa cepat dan signifikannya neurodegenerasi. Nah, ini boleh nih, kita boleh tanya-tanya nih sama keluarga kita ya. Kalau masih ada orang tua, mungkin kita bisa melihat, oh ini ada genetiknya juga, ada yang early dementia, ada yang Alzheimer, dan lain sebagainya. Jadi, kita harus cepat-cepat preventif tuh. Gimana caranya kita bisa mengurangi sedikit banyak kasus-kasus yang terjadi secara genetik dalam kondisi tubuh kita, bisa kita minimalisir. Ya, Bapak Ibu, semuanya, anak-anak Mama, semoga apa yang Mama sampaikan bisa diterima dengan baik dan bermanfaat. Oke, pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi besok. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.